Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Jemaat GBI Bala Pulang, keluarga Marturiah yang diberkati oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali sekalipun melalui multimedia. Dan izinkan pada kesempatan ini secara singkat saya men-sharekan sesuatu kepada jemaat Tuhan yang ada. Kita tahu bahwa minggu ini adalah rangkaian peringatan daripada Minggu Paskah. Kita memperingati kematian dan kebangkitan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Paskah tidak bisa dipisahkan daripada pengorbanan Kristus. Dan pengorbanan itu dilambangkan dengan salib. Maka waktu kita melihat salib sebetulnya itu bukan hanya sekedar lambang ataupun simbol, tetapi salib mempunyai pengertian yang lebih daripada apa yang bisa kita lihat. Dan di saliblah kita menemukan sebetulnya bahwa itu merupakan kehendak Bapa buat Yesus Kristus. Kita tahu bersama-sama pada waktu sebelum Yesus ada di salib, dia ada di dalam satu pergumulan yang sangat hebat di Taman Getsemani. Dalam bagian teks Alkitab yang lain dikatakan bahwa seperti mau mati rasanya. Bahkan keringatnya menetes seperti darah, yang menggambarkan kepada kita bahwa begitu berat pergumulan yang dihadapi oleh Yesus. Ada tekanan psikis yang sangat hebat yang dia alami. Secara pribadi dia mempunyai keinginan, dia mempunyai rencana, dia mempunyai kehendak. Tetapi di atas segalanya, Yesus pun juga tahu bahwa Bapa punya rencana, punya kehendak atas kehidupannya. Dan dalam kekuatan yang tarik-menarik inilah kemudian Yesus berdoa. Seperti tulis dalam Lukas pasal 22. Di dalam ayatnya ke-40 dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Kita lihat di sini bersama-sama Bapak Ibu Saudara, bahwa menuju saliblah Tuhan Yesus berkata untuk menemukan kehendak Bapa atas kehidupannya. Dia tukarkan segala keinginan, segala rencana, segala pemikirannya pribadi untuk masuk kepada apa yang menjadi rencana dan kehendak daripada Bapa yang ada di surga. Dan Alkitab mengatakan waktu Yesus mengutamakan kehendak Bapa atas kehidupannya, maka ayat selanjutnya dikatakan bahwa malaikat dari langit menampakkan diri dan memberikan kekuatan kepadanya. Selalu ada topangan kekuatan daripada Tuhan waktu kita mau menyelesaikan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, Paskah kali ini mengingatkan kepada kita melalui peristiwa COVID-19 bahwa ada banyak rencana pemikiran-pemikiran kita yang kemudian menjadi gagal. Mungkin ada beberapa orang yang sedang merencanakan sesuatu tetapi semua tidak terlaksana. Semua orang harus menjaga jarak, diam di rumah, dan lain sebagainya. Sehingga ada beberapa rencana-rencana itu menjadi gagal. Baik rencana untuk pergi ataupun juga seperti yang menjadi agenda buat saya secara pribadi. Ada beberapa agenda pelayanan yang memang harus di-cancel, di-pending untuk kemudian di-reschedule kembali. Dan melihat semua yang terjadi, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa ini semua harus terjadi? Tetapi biarlah dalam kesempatan kali ini kita mengevaluasi ulang bahwa kita mau belajar bersama seperti Yesus berkata bahwa bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Di atas saliblah kita menukarkan kehendak kita kepada kehendak Bapa. Bukankah seperti firman Tuhan katakan
Kalau kita mau mengikuti Yesus, kita harus pikul salib setiap hari. Itu artinya tiap-tiap hari dalam kehidupan kita harus belajar untuk menemukan rencana Bapa atas kehidupan kita lebih daripada segala rencana kita pribadi, pemikiran kita pribadi. Dan waktu kita menemukan itu, saya percaya Bapak Ibu Saudara, maka sekalipun kehendak Bapa sepertinya sulit dan berat, tetapi ada kekuatan yang dialirkan atas setiap kehidupan kita. Prinsip ini pun juga diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam doa Bapa kami, bahwa datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup di bumi seperti yang ada di sorga. Doa saya, biarlah pasca dalam situasi kondisi yang sedang terjadi ini, kembali kita mengevaluasi ulang untuk kita belajar menemukan apa yang menjadi kehendak Bapa atas setiap kehidupan kita. Karena ada seseorang yang mengatakan bahwa keberhasilan yang sesungguhnya adalah waktu kita menemukan kehendak Bapa dan kita menyelesaikannya dalam kehidupan ini. Kehidupan ini begitu singkat. Kita berkata, berlalunya buru-buru dan seperti uap. Tetapi hal yang sangat istimewa adalah kita diberi kesempatan untuk menemukan apa yang menjadi rencana Bapa dan menyelesaikannya dalam kehidupan ini. Temukan rencana Tuhan dan mari berani belajar menukarkan segala rencana-rencana pribadi, pemikiran-pemikiran pribadi kepada apa yang menjadi rencana Bapa atas setiap kehidupan kita. Selamat Paskah, selamat memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa yang sama sudah ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Salam sehat selalu, kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. God bless you all.